Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya banggakan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten yang mencekam dan sangat menegangkan. Siapa yang tidak suka dengan cerita mistis yang mampu membuat nafas tersengal-sengal dan jantung berdegup kencang? Cerita yang akan saya sampaikan ini benar-benar akan memberikan pengalaman horor yang sulit dilupakan. Namun jangan khawatir. Kita juga akan memberikan banyak pelajaran berharga tentang keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi ketakutan. Dalam cerita kali ini, kita akan membahas seorang pemuda tangguh yang ingin membalaskan dendamnya ketika ia 2 malam berturut-turut diserang keganasan dari guru besar para dukun santet. Oke, siapkah diri kalian untuk memasuki petualangan spiritual yang sangat mengerikan ini? Dan berdoa agar kalian bisa bertahan hingga akhir cerita dengan tema Kisah nyata horor Kang Ujang Bustomi balas dendam bakar markas guru besar para dukun santet. So mari temukan makna di balik kisahnya, dan selamat menyimak sampai selesai. Cerita ini dimulai di tengah hutan yang kelam dan menyeramkan. Keangkeran hutan tersebut membuat bulu kuduk merinding seperti disentuh oleh makhluk tak kasat mata. Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh guru spiritual terkenal, sudah bersiap-siap untuk memasuki arena adu kesaktian yang mematikan dengan perguruan dukun santet. Suasana sunyi terengah-engah, tak ada suara hewan atau burung yang terdengar. Udara sangat dingin dan berkabut, seolah-olah sedang meramalkan malapetaka yang akan datang. Hening seketika terpatahkan ketika kedua belah pihak bersiap-siap menuju arena pertarungan mematikan yang sangat menegangkan. Pertarungan sengit tersebut dipicu oleh sebuah tantangan yang dilayangkan oleh sang guru besar dukun santet, yang ternyata dia adalah mantan guru ngaji. Semua terjadi karena sang guru ingin membalas dendam atas tindakan Kang Ujang yang menyakiti anak muridnya. Namun, Kang Ujang berusaha mati-matian untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah cara yang benar untuk memberantas kejahatan dunia hitam. Sebagai pengawal amar makruf nahi mungkar, semua kejahatan dunia hitam menjadi urusan Kang Ujang. Tapi sang dukun tetap mempertahankan eksentrisitas kekuatannya dengan mengajak Kang Ujang bertempur melalui adu kesaktian. Semua mata tertuju pada kedua tokoh yang siap saling menyerang dengan ilmu kesaktian yang dimiliki. Semakin lama suasana semakin mencekam, membuat hati berdegup kencang dan bulu kuduk merinding, bahkan dapat menggetarkan setiap jiwa makhluk yang menyaksikan aksi mereka. Sungguh, malam itu adalah malam yang sangat menegangkan. Pada awalnya, adu kesaktian terlihat cukup seimbang, meski Kang Ujang Bustomi sendirian melawan banyak dukun santet. Tetapi, seiring waktu berjalan, serangan kejam dan brutal dari kelompok dukun santet yang terus-menerus membuat sang guru spiritual kelabakan untuk melawan dengan kemampuan yang tersisa. Keadaan semakin mengerikan dan kejam, membuat ketegangan semakin naik, seakan-akan memenuhi udara dengan energi negatif. Begitu mencekamkannya pertarungan ini, hingga bisa membuat rasa ngeri yang tak terucap menghinggapinya. Pertarungan ini menguji ketahanan fisik dan mental Kang Ujang dalam menghadapi takdir buruk yang mungkin akan segera menghampirinya. Sungguh, situasinya sangat menegangkan dan dibutuhkan perjuangan keras. Sang guru dukun santet beserta anak muridnya
dan Kang Ujang sedang dalam pertarungan hidup dan mati, saling adu kesaktian dengan segala trik yang dimiliki untuk memenangkan pertarungan. Namun semangat juang Kang Ujang menjadi semakin tergerus oleh tipuan dan serangan kejam para dukun. Setiap serangan yang diluncurkan memiliki kekuatan yang menghancurkan, hingga akhirnya tubuh Kang Ujang terluka parah dan bahkan mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Namun dia tetap bertahan meski kelemahannya semakin terasa. Sang guru para dukun santet memperlihatkan kekuatan yang sangat superior, sulit untuk dikalahkan. Kang Ujang benar-benar terpuruk di hadapan kekuatan yang luar biasa tersebut dan semakin kewalahan menghadapi serangan yang mematikan. Bagi mereka, semua perjuangan Kang Ujang terasa sia-sia. Keberuntungan nampaknya tidak berpihak pada beliau pada malam itu. Semua terlihat suram dan menegangkan. Kang Ujang Bustomi kembali pada malam berikutnya dengan tekad bulat untuk bangkit dari kekalahan dan mengasah kemampuan saktinya. Dia dengan gigih meracik strategi yang lebih matang, berharap bisa mengalahkan para lawannya yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kemenangan tampak sulit diraih karena sang guru besar telah menyiapkan kekuatan yang lebih mengerikan dan kejam. Gelombang serangan yang dilancarkan oleh para guru besar dukun santet beserta anak muridnya terlalu besar bagi kekuatan terakhir yang dimiliki oleh Kang Ujang. Bayangan kematian semakin dekat, suasana semakin mencekam. Rasanya tidak ada harapan yang tersisa bagi Kang Ujang. Namun, meski badannya dalam kondisi lelah dan luka-luka akibat serangan api gaib yang hampir membakar tubuhnya, semangat juang Kang Ujang masih berkobar dan menggelora. Beliau bertahan teguh melawan para dukun santet yang jahat. Dalam kondisi yang memprihatinkan, Kang Ujang tidak pernah merasa putus asa. Cukup, Tod. Cukup, Tod. Kang Ujang Bustomi akhirnya datang kembali pada malam ketiga, tekadnya semakin kuat untuk bangkit dari kekalahan dan mengasah kemampuan saktinya. Beliau dengan gigih berusaha merancang strategi baru dengan cara menjalankan ritual amalan suci kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bisa mengalahkan para lawannya yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, keberhasilan itu menjadi sulit diraih karena sang guru besar telah menyiapkan kekuatan yang lebih mengerikan dan kejam. Makhluk gaib dan jin kafir bersatu dengan para dukun santet, dan kekuatan mereka yang tak terbayangkan membuat serangan kejam dan mematikan pada Kang Ujang. Kekuatan mereka begitu sulit untuk dihindari, tetapi Kang Ujang menunjukkan keberanian dalam menghadapi ancaman itu. Beliau memasuki pertarungan terberat dalam hidupnya. Semua orang yang menyaksikan merinding hingga ke tulang sumsum. Terdapat energi negatif yang melingkupi pertarungan dan ada aura gelap yang terpampang di wajah para dukun santet. Rasa mendebarkan semakin menghampiri. Belum lagi dengan kekuatan lawannya yang membuat pertarungan menjadi semakin memanas dan mencekam. Ketidakpastian dan kegelisahan para makhluk mencengkram takdir Kang Ujang. Apakah beliau bisa memenangkan pertempuran ini dan memusnahkan para guru besar dukun santet yang kejam, atau justru mengalami kekalahan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya? Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan Kang Ujang di babak final pertarungan yang menakutkan ini. Namun, tunggu sebentar. Semua jawaban akan terungkap dalam kisah selanjutnya. Kisah misteri ini akan lebih mencekam dan menegangkan dari sebelumnya. Bahkan, pertarungan ini akan membuat setiap makhluk yang menyaksikan menunggu dengan menahan napas tersengal-sengal antara rasa takut dan harapan, menanti untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan hati yang berdebar sangat kencang. Suasana yang begitu menegangkan membuat aura energi negatif melingkupi seluruh tempat di mana pertarungan berlangsung hingga terdengar teriakan yang menakutkan dan gemuruh suara yang sangat keras.
Segalanya tampak suram dan menegangkan, sementara Kang Ujang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan terakhir yang begitu kritis.
Akhirnya, berkat semangat perjuangan yang menggelora dan amalan suci yang dikuasai, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Kang Ujang Bustomi. Beliau berhasil melewati semua rintangan berbahaya dan mampu mengalahkan kekuatan hebat serta luar biasa dari para dukun santet yang kejam beserta sang gurunya. Kini, suasana hutan yang tadi begitu mencekam dan sangat menegangkan kembali menjadi tenang. Namun, tidak ada yang bisa melupakan pertarungan itu. Semua yang menyaksikan akan selalu mengingat bagaimana Kang Ujang tetap kuat dan gigih dalam melawan kejahatan dunia hitam. Bagaimana semangat juangnya yang berkobar dan bagaimana ketuhanan melindunginya. Pertarungan itu akan selalu menjadi kisah inspiratif tentang keberanian dan kesetiaan bagi siapa saja yang menginginkan untuk melawan kejahatan dan mempertahankan kebenaran. Pesan moral dari cerita ini adalah tentang pentingnya memiliki semangat yang tinggi dalam menghadapi rintangan hidup. Kang Ujang Bustomi adalah contoh yang baik bagaimana seorang yang memiliki semangat juang yang tinggi mampu mengatasi tantangan yang lebih besar. Meskipun dia menghadapi banyak rintangan, dia tidak pernah menyerah dan terus bertahan meski dalam keadaan lelah dan terluka. Ia selalu mempertahankan kebenaran dan melawan kejahatan dunia hitam. Di samping itu, nilai dedikasi juga dihadirkan dalam cerita ini. Kang Ujang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memerangi kejahatan dan menyelamatkan umat manusia. Ia menunjukkan kesetiaannya terhadap pekerjaannya
sebagai pengawal amar makruf nahi mungkar dan berjuang mati-matian untuk memerangi kejahatan. Semangat dan dedikasi inilah yang harus dimiliki untuk dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, nilai dedikasi juga dihadirkan dalam cerita ini. Kang Ujang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memerangi kejahatan dan menyelamatkan umat manusia. Ia menunjukkan kesetiaannya terhadap pekerjaannya sebagai pengawal amar makruf nahi mungkar dan berjuang mati-matian untuk memerangi kejahatan. Semangat dan dedikasi inilah yang harus dimiliki untuk dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Maka melalui cerita Kang Ujang Bustomi ini, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang semangat juang yang kuat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada tantangan dan rintangan yang sulit. Namun dengan semangat juang yang tinggi dan dedikasi yang kuat, kita bisa melewati rintangan hidup dan melawan kejahatan untuk mempertahankan kebenaran. Barang siapa yang tekad dan niatnya tulus ikhlas untuk mencapai suatu tujuan, maka Allah pasti akan membantunya mencapai tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan niat yang kuat, serta tulus ikhlas dalam mencapai suatu tujuan, Allah akan membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sering terlihat dalam cerita seperti Kang Ujang Bustomi yang memiliki tekad dan niat yang sangat kuat untuk memerangi kejahatan dan menyelamatkan umat manusia. Meskipun ia menghadapi rintangan yang sangat berat, ia masih terus bertahan dan melawan dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan dalam bentuk kekuatan dan kemampuan sakti, sehingga ia dapat mengalahkan kejahatan tersebut. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, serta mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta, dan semoga kita berjumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mereka pencet berak, tak percaya pada Allah. Allahumma maafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.